Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan metabolisme dan informasi genetik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan atau korelasi antar metabolisme seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait dengan proses metabolisme baik itu dari biomolekul karbohidrat, protein, dan juga lipid. Sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita cermati atau yang bisa kita lihat bahwa masing-masing biomolekul tersebut pada proses metabolisme itu ada keterkaitan. Bagaimana keterkaitan antar metabolisme bisa dilihat dari gambar ini bahwa hubungan metabolisme protein, lipid atau karbohidrat itu bisa tergambar dari bagaimana ketika kita mengkonsumsi biomolekul tersebut, maka akan mengalami proses tersendiri. Kemudian pada proses tersebut itu ada jalinan ataupun hubungan di antara proses-proses yang terjadi pada masing-masing biomolekul. Sebagai contoh, ketika kita mengkonsumsi makanan berjenis karbohidrat, maka ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut kita, maka akan terjadi proses pencernaan di dalam tubuh, di mana yang pertama akan terjadi di dalam mulut, dan kemudian selanjutnya masuk ke sistem pencernaan yang lain yang akan mengubah ataupun juga mengkonversi beberapa jenis karbohidrat yang kita konsumsi menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan menjadi sumber utama energi bagi tubuh. Proses perubahan glukosa menjadi energi itu mengikuti ataupun mengalami rangkaian proses atau reaksi yang terjadi. Sudah dipaparkan sebelumnya bagaimana glukosa itu yang pertama tahapan yang dilalui untuk menghasilkan atau mengkonversinya menjadi energi adalah proses glikolisis. Nah, di glikolisis ini kita tahu bahwa hasil akhirnya atau produk akhirnya adalah pirufat, di mana nanti pirufat ini merupakan input awal dari proses setelahnya. Nah, namun yang masuk ke siklus Krebs untuk proses metabolisme karbohidrat selanjutnya itu bukan pirufat tetapi asetil-CoA, di mana pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA atau pada saat proses coenzyme junction dengan ada masuk di situ suatu koenzim. Baru ketika sudah diubah pirufat menjadi asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang terjadi dengan melalui 8 tahapan, ya kan, yang secara siklik akan terus berkesinambungan, yang pada akhirnya produk dari siklus asam sitrat selain juga energi dihasilkan dalam jumlah yang terbatas seperti halnya pada proses glikolisis, maka akan masuk ke dalam tahapan fosforilasi oksidatif, di mana ada 2 tahapan, yakni elektron transfer chain dan juga chemiosmosis, di mana pada tahapan fosforilasi oksidatif ini akan dihasilkan jumlah ATP yang lebih banyak dibandingkan dengan proses glikolisis dan juga siklus asam sitrat, karena fosforilasinya bukan oksidatif tetapi fosforilasinya adalah tingkat substrat. Nah, ini adalah proses atau tahapan bagaimana karbohidrat, dalam hal ini glukosa,
menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Nah, namun jika beberapa karbohidrat di dalam tubuh kita itu sudah digunakan atau sudah dikonversi menjadi energi, dan energi itu kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ketika energi di dalam tubuh berkurang yang dihasilkan dari karbohidrat, maka energi itu bisa diperoleh dari biomolekul non-karbohidrat melalui proses gluconeogenesis, sehingga di sini masing-masing antara protein dan lipid akan bisa masuk ke dalam proses gluconeogenesis. Nah, tahapan gluconeogenesis ini di mana dia akan mengubah biomolekul atau molekul protein atau lipid akan menjadi glukosa baru yang nanti akhirnya bisa dikonvert untuk energi. Nah, di dalam tahapan lipid, metabolisme lipid itu sendiri terjadi beberapa tahap di mana hampir semua molekul lipid akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol dalam tahap metabolismenya, dan ini akan terjadi dimulai pertama kali adalah di lambung, tidak di dalam mulut seperti halnya juga pada protein, berbeda dengan karbohidrat. Nah, maka pada saat kita masuk makanan yang berupa lipid akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol, maka asam lemak dan gliserol akan mengalami proses masing-masing, di mana kalau asam lemak itu akan terjadi proses beta oksidasi, ya, sehingga di sini akan ada proses beta oksidasi yang spiral, yang nanti setiap asam lemak yang berbeda akan menghasilkan jumlah ATP yang berbeda. Nah, sedangkan kalau gliserol itu sendiri akan masuk ke dalam proses glikolisis dengan mengubah gliserol dan menjadi akhirnya nanti ke proses di tahapan 10 reaksi yang terjadi pada glikolisis yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, di sini kan ini adalah korelasi antara lipid dengan karbohidrat, jadi merupakan sumber cadangan energi bagi tubuh ketika karbohidrat berkurang. Melalui prosesnya adalah ya pengubahan gliserol ya menjadi gliseraldehid, ya, mana merupakan intermediate dari proses glikolisis, sehingga nanti akan bisa langsung masuk ke dalam tahapan glikolisis. Sedangkan untuk asam lemak sendiri itu akan terjadi pada proses beta oksidasi, di mana itu akan ada atau hasil akhirnya adalah asetil-CoA. Di mana kita tahu asetil-CoA itu merupakan input dari siklus asam sitat atau siklus Krebs, ya. Nah, sehingga ini korelasi antara lipid dengan karbohidrat. Nah, kalau protein itu sendiri bagaimana korelasi dengan karbohidrat? Kenapa di sini kita korelasikan ke karbohidrat? Karena kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi utama. Jadi tubuh membutuhkan energi utamanya berasal dari karbohidrat, dan protein, lipid itu bisa sebagai backup-nya. Nah, di metabolisme protein kita tahu akan diubah menjadi asam amino, di mana asam amino ini itu bisa berasal dari jaringan yang ada di dalam protein itu sendiri, kemudian juga bisa bersumber dari senyawa nitrogen yang bukan protein, atau juga bisa berasal dari asam amino non esensial. Nah, di mana proses metabolisme protein ini sama halnya pada lipid itu bisa terjadi proses anabolisme dan juga katabolisme. Jadi tidak hanya proses penguraian dari molekul yang besar atau yang kompleks menjadi molekul sederhana, tetapi pada saat proses metabolisme lipid dan juga protein mengalami atau terjadi proses bagaimana mengubah molekul sederhana dari protein dan lipid, yaitu asam amino dan juga asam lemak dan gliserol, menghasilkan kembali lipid ataupun juga protein melalui proses anabolisme. Nah, bagaimana proses katabolisme asam amino? Juga asam amino itu tidak serta-merta ketika
protein diubah menjadi asam amino sudah selesai, tetapi asam amino sendiri bisa mengalami katabolisme atau penguraian lagi menjadi molekul-molekul nitrogen yang lain selain dari asam amino itu sendiri. Nah, prosesnya itu kita tahu bisa mengalami transaminasi dan juga deaminasi oksidatif, di mana produknya salah satunya adalah ada amonium atau ion amonium, di mana ini merupakan toksik sehingga tubuh kita akan mengkonversi ion amonium tersebut ke urea melalui siklus urea. Di dalam tahapan siklus urea ini itu akan menghasilkan suatu molekul-molekul atau senyawa yang bisa atau yang menjadi intermediate dari siklus Krebs itu sendiri. Sehingga ini kaitannya metabolisme protein dengan metabolisme dari karbohidrat. Jadi dari siklus urea ini ada beberapa intermediate dari siklus urea akan menjadi atau merupakan juga intermediate dari siklus asam sitrat sehingga akan bisa diperoleh energi. Nah, kemudian selain itu juga selain menghasilkan amonium, pada saat proses katabolisme asam amino itu juga akan menghasilkan suatu senyawa yaitu alfa keto asid atau asam alfa keto. Nah, di sini bahwa kaitannya dengan metabolisme karbohidrat bahwa molekul ini atau senyawa ini akan bisa dikonversi menjadi asetil CoA dan juga pirufat. Ya, kalau alfa keto asid itu bisa melalui pirufat dengan ada enzim-enzim tertentu, dan juga dari alfa keto asid ke asetil CoA itu pasti akan melalui asetil CoA. Nah, di sini juga bisa langsung bisa masuk tahapan ke hasil dari glikolisis atau koenzim Janssen, atau bisa juga alfa keto asid ini masuk ke siklus Krebs. Kalau siklus urea hanya berkorelasi dengan siklus Krebs, tetapi si alfa keto asid ini akan ada korelasi ke pirufat, asetil CoA ataupun juga ke siklus Krebs. Ini makanya kenapa bahwa ketika cadangan karbohidrat di dalam tubuh kita berkurang, kita akan tetap bisa melakukan aktivitas karena ada backup dari molekul protein ataupun juga lipid. Sehingga kita lihat di sini untuk bahwa tahapan jalur masing-masing itu akan menghasilkan beberapa produk dan ada keterkaitan antara masing-masing prosesnya. Nah, ini adalah bagaimana korelasi ataupun juga hubungan antar metabolisme. Nah, ketika hubungan antar metabolisme tersebut, gitu kan, secara lebih rincinya lagi, nah ini beberapa bisa dilihat bahwa ketika karbohidrat, nah misalnya di sini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa, ini melalui proses glikolisis, gitu ya. Nah, di antaranya akan menghasilkan suatu intermediate glukosa 6 fosfat, ya, dan juga nanti hasil akhirnya pirufat, di mana dia akan diubah menjadi asetil CoA sebelum masuk ke siklus asam sitrat, ya. Nah, dan juga di dalam prosesnya kita tahu akan ada pelepasan CO2 dan juga pelepasan elektron dan penangkapan elektron, sehingga reaksinya biasanya akan terjadi secara reaksi oksidatif, reduksi oksidatif, atau disebutnya adalah reaksi redoks. Ya. Nah, untuk lipid ataupun juga protein sama halnya, dia akan mengalami beberapa proses, namun seperti yang dipaparkan bahwa untuk lipid dan juga protein itu bukan merupakan sumber energi utama. Nah, kemudian ini beberapa enzim yang terlibat untuk beberapa proses dari metabolisme, baik itu karbohidrat, protein, dan juga lipid, di mana ketika kita menguraikan lipid, maka kita memerlukan enzim lipase di dalam stomach atau di dalam lambung. Kemudian ketika kita mengubah dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, maka kita memerlukan untuk proses glikosisnya mengubah senyawa aldehid itu dengan aldolase. Dan kemudian juga ini beberapa contoh enzim-enzim yang lain yang terlibat dalam proses
metabolisme baik itu karbohidrat, lipid maupun protein. Dan ini hanya sebagian kecil enzim yang terlibat. Nah, kemudian selain itu juga bahwa metabolisme terutama adalah pengubahan glukosa atau karbohidrat menjadi glukosa dan akhirnya menjadi energi, itu terjadi secara baik itu aerob maupun anaerob, dan memerlukan oksigen atau tanpa memerlukan oksigen. Di mana ketika tubuh oksigen di dalam tubuh itu mencukupi, maka akan terjadi proses di situ adalah fosforilasi oksidatif, ya, akan berlanjut untuk menghasilkan ATP. Namun ketika oksigen di dalam tubuh kita berkurang, maka ada jalur metabolisme yang bisa dilalui, yaitu proses fermentasi, di mana asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan diubah menjadi asam laktat ataupun juga alkohol. Sehingga di sini prosesnya adalah anaerob ketika oksigen di dalam tubuh itu berkurang. Nah, di dalam proses untuk pengubahan pirufat menjadi asam laktat dan juga alkohol itu juga bisa terjadi karena kita mengkonsumsi lipid ataupun juga glukosa yang berlebih. Ya, kenapa? Karena energi yang dibutuhkan itu tidak sebanding dengan energi yang masuk, gitu ya. Energi yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan energi yang masuk. Jadi aktivitas kaliannya aktivitas kitanya biasa saja, tetapi yang masuk ke dalam tubuh itu berlebih, sehingga biasanya akan menghasilkan juga pirufat yang berlebih. Nah, pirufat yang berlebih, karena proses yang untuk menghasilkan energi itu perlu oksigen. Kalau pirufatnya banyak, maka kan kandungan oksigen di dalam tubuhnya berkurang. Nah, maka proses ini akan bisa terjadi. Dan ini biasanya juga terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat kita melakukan aktivitas yang berlebih, olahraga, exercise, ataupun juga yang lainnya. Pada saat kita berolahraga, oksigen di dalam tubuh kita kan berkurang, maka biasanya akan menghasilkan suatu proses yang metabolisme yang lain, yaitu metabolisme dari menghasilkan alkohol ataupun juga asam laktat, di mana biasanya untuk asam laktat ini akan bisa menimbulkan otot kita kaku gitu, ataupun juga merasa capek. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga ada peran AMP yang diaktifasi oleh enzim protein kinase atau AMPK, dan bagaimana peranannya dalam metabolisme karbohidrat dan juga lipid. Jadi di sini bahwa AMK atau AMP activated protein kinase itu akan diaktifasi oleh peningkatan AMP itu sendiri atau penurunan ATP. Jadi AMP dia akan meningkat ketika dia diaktifasi oleh AMPK. Si AMP meningkat, nah dia awalnya akan menurunkan ATP. Nah, ini pada saat terjadi kegiatan yang tadi aktivitasnya berlebih. Contohnya adalah olahraga oleh sistem saraf simpatik atau SNS, atau oleh hormon peptida yang diproduksi di jaringan adiposa. Nah, ketika diaktifkan, AMK ini akan memfosforilasi protein target, ya, di sini, dan menggeser metabolisme di berbagai jaringan. Jadi di sini dia akan melakukan proses metabolismenya, gitu ya. Dia akan diubah, akan menjauh dari proses konsumsi energi seperti sintesis glikogen, asam lemak ataupun juga kolesterol. Nah, pergeseran metabolisme jaringan ekstrahepatik ke penggunaan asam lemak sebagai bahan bakar ini akan memicu proses dari gluconeogenesis di hati untuk menyediakan glukosa bagi otak. Di hipotalamus di sini, gitu ya, di otak, maka AMK akan merangsang perilaku makan untuk menyediakan lebih banyak bahan bakar makanan. Jadi di sini bagaimana proses, kan? Ketika kita bagaimana merasa lapar, gitu ya. Ini ada
hormon yang bekerja di situ dan dia akan merangsang tubuh kita yang akhirnya bisa kita merasakan rasa lapar sehingga kita memerlukan makanan untuk masuk ke dalam tubuh yang nanti akan bisa dihasilkan oleh akan menghasilkan suatu energi yang nanti diperlukan untuk melakukan aktivitas. Jadi ini beberapa bagaimana prosesnya itu dikoordinasi dengan sistem hormon. Nah, kemudian bagaimana pada saat tubuh kita berlebih tadi, gitu ya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlebih. Nah, di sini feasting atau overeating atau ketika kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar, maka proses menelan makanan pada saat berlebih, gitu kan, pada saat tubuh kita mengkonsumsi makanan yang berlebih, maka energi yang dibutuhkan itu akan menyebabkan tubuh menyimpannya dalam jumlah terbatas dalam bentuk glikogen atau juga pada saat istirahat sebagai lemak. Ya, makanya ketika kita mengkonsumsi terutama karbohidrat yang berlebih, sedangkan aktivitas kita itu memerlukan energi yang biasa saja, nah, maka kelebihan energi tersebut dia akan disimpan dalam bentuk glikogen atau dalam bentuk lemak, gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi lipid atau lemak, dan mengkonsumsi protein, maka masing-masing akan diproses melalui proses metabolisme, menghasilkan glukosa, kemudian asam lemak, dan juga asam amino. Kemudian hasil akhirnya, nah, karena berlebih ini, gitu ya, jadi glukosa, asam lemak, dan juga asam amino yang sudah digunakan dengan ke tahapan-tahapan selanjutnya itu sudah tidak diperlukan lagi karena energi yang kita butuhkannya sudah tercukupi. Nah, maka glukosanya tidak menghasilkan energi lagi, gitu ya. Asam lemaknya tidak menghasilkan energi lagi, tetapi glukosanya akan disimpan dalam bentuk glikogen pada bagian tubuh, hati ataupun juga otot. Kemudian asam lemak juga sama akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita. Dan asam amino, nah itu biasanya akan kehilangan dalam bentuk urea pada urin kita atau juga bisa dalam bentuk protein tubuh. Nah, ini bagaimana proses ketika kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebih. Nah, kemudian sebaliknya bagaimana ketika kita kelaparan atau starvation, bahwa pada saat kita kelaparan, ketika kita seperti sekarang ini bahwa ketika kita berpuasa, nah, maka itu akan terjadi dengan sendirinya penurunan glikogen. Jadi glikogen yang kita simpan pada saat kita mengkonsumsi makanan yang berlebih, maka pada saat kita kelaparan atau pada saat kita berpuasa, maka glikogen tersebut itu akan berkurang di dalam tubuh kita. Nah, berkurangnya adalah dia akan mengubah menjadi glukosa kembali, gitu kan, dan akhirnya akan menghasilkan energi yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas seperti biasa meskipun pada saat kelaparan ataupun pada saat puasa. Nah, selain itu juga protein tubuh, nah, dia akan memecah menjadi asam amino. Nah, kemudian asam amino itu akan bisa digunakan untuk mensintesis glukosa itu sendiri. Nanti sintesis glukosa yang dihasilkan dia akan masuk ke dalam proses glikolisis dan akhirnya siklus Krebs, kemudian proses oksidatif dan juga akhirnya energi hasil akhirnya. Nah, jadi glukosa akan disimpan menjadi sumber energi ke otak dan juga sistem saraf. Nah, di hati, di lemak dia juga akan mengkonversi badan-badan keton yang akan menjadi sebagai sumber energi lain ya, di otak atau untuk otak. Kita tahu bahwa kemarin lipid gitu ya akan bisa diubah menjadi senyawa-senyawa dalam bentuk keton yang akhirnya akan menyebabkan keton badis ataupun badan keton. Nah, jadi di sini ketika pemecahan protein atau lipid atau lemak gitu ya, di sini akan menjadi asam amino dan asam lemak. Nah, maka
ini adalah proses akhir dari katabolismenya, gitu kan. Nah, kemudian asam amino dan asam lemak tersebut akan dikonversi menjadi energi melalui glukosa untuk asam amino dan melalui badan keton untuk asam lemak, sehingga nanti akan menghasilkan energi, terutama adalah energi yang diperlukan untuk otak. Nah, selain itu juga, itu asam amino itu bisa kehilangan atom nitrogennya melalui urin. Nah, dari mana? Karena kan awalnya asam amino itu kan ada nitrogen. Nah, nitrogennya itu dibuang melalui ketika kalian melakukan buang air kecil, ya, sehingga glukosanya yang tanpa atau yang tidak ada atom nitrogen itu bisa terbentuk di aminasi prosesnya. Nah, sehingga di sini segala sesuatu itu dapat kita gunakan untuk makan, ya, untuk glukosa di otak dan atau badan keton, gitu ya. Nah, ini juga pada saat puasa prosesnya juga hampir sama, ya. Jadi ketika tidak ada makanan yang kita yang tidak ada konsumsi makanan ke dalam tubuh, gitu ya. Pada saat puasa, when food is ingested, the body use its stored glycogen and fat for energy. Jadi di sini ketika kita sedang berpuasa, maka tubuh kita menggunakan energi atau menghasilkan energinya adalah dari simpanan energi ataupun lemak yang ada di dalam tubuh untuk mengkonversi menjadi energi untuk kita melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, glikogen di dalam hati atau otot dia akan dipecah melalui proses glikogenolisis, gitu ya, menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa kita tahu bisa menghasilkan energi yang nanti akan ditransfer, ya, ke otak dan akhirnya ditransfer ke berbagai organ tubuh yang memerlukan. Begitu juga untuk lemak yang ada di dalam tubuh akan diuraikan menjadi asam lemak, kemudian asam lemak yang akan dikonversi menjadi energi. Makanya dan biasanya lemak itu akan menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat maupun protein dan merupakan cadangan energi yang utama selain protein. Gitu ya. Nah, jadi otak itu akan atau brain akan menggunakan glukosa atau badan keton untuk sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Mungkin itu yang bisa disampaikan bagaimana korelasi atau hubungan antar metabolisme baik itu dari karbohidrat, protein, dan lipid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.